berdoa. Sungguhkah Tuhan kami sanggup memiliki hati seperti hati-Mu? Sungguhkah kami masih memiliki kerinduan untuk hidup, menjalani hari-hari kami dengan mata seperti mata Tuhan, tangan seperti tangan Tuhan, hati seperti hati Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami di kota Banjarmasin, di negeri Indonesia, apakah kami masih sanggup berdiri teguh dengan iman kami, dengan hati kami mengarah kepada Tuhan? Ya Tuhan, hari ini lewat pujian ini kami dihantar untuk boleh melihat kerinduan Tuhan bagi kami. Untuk kami hidup berbeda dengan dunia. Untuk kami hidup dengan hati seperti hati Tuhan. Sehingga lewat hidup kami orang-orang boleh menyaksikan Tuhan yang hidup dalam diri kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami jemaat-Mu, kami gereja-Mu pada hari ini berkumpul bersama. Rindu boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Rindu boleh kembali mendengarkan suara-Mu. Isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan panggilan kami hidup sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah negara ini. Untuk itu berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Apapun yang menjadi latar, menjadi alasan kami datang ke gereja hari ini. Apapun yang menjadi situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menanggalkan itu semua. Datang kepada hadirat-Mu, mendengarkan suara-Mu berbicara. Dan kami boleh pulang dengan sebuah perintah yang jelas. Untuk kami hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau menolong kami yang mendengar, maupun hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan. Penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidaklayakan. Untuk itu berbicaralah ya Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Bekerjalah di dalam diri kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang bekerja, menaungi setiap kami. Sampai dengan pewartaan ini selesai. Sampai dengan ibadah ini selesai. Demikian kami berdoa memohonkan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Baik ya. Saya bertemu terus dengan Bapak Ibu Saudara, namun memang ini adalah kali pertama saya kembali melayani setelah cuti melahirkan 3 bulan Bapak Ibu ya. Tidak terasa sudah 3 bulan. Rasanya pengen lebih lama ya. Atau Bapak Ibu Saudara masih merasa kecepatan, masih bosen dia contoh Desi gitu ya. Saya dengan senang hati menerima masukan kalau memang perlu istirahat dulu di rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukur untuk kesempatan bisa melayani. Dan sedikit informasi, Cidewi juga baru kembali. Jadi kami hari ini yang melayani adalah orang-orang lama yang baru kembali ya. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita bisa menikmati ibadah hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu lalu kita meriah dengan kenikmatan perayaan 17-an. Saya melihat banyak jemaat Tuhan di ibadah KU1 yang hadir dan menikmati perayaan 17-an kita di minggu lalu. Bapak Ibu, waktu dalam nuansa 17-an saya setiap kali buka media sosial, media massa, berita begitu ya, dipenuhi dengan foto-foto kegiatan 17-an. Seru-seru Bapak Ibu Saudara. Tidak luput juga jemaat Tuhan pada yang posting, update status tentang foto-foto perlombaan kita di 17-an kemarin. Bapak Ibu seru. Memang sempat ada yang menyatakan, waduh kepagian gak bisa ikut begitu ya. Gak apa-apa, tahun depan kita coba lagi gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kemeriahan 17-an memang menarik sekali. Kita adakan tahun ini pesta rakyat ya. Jadi pada yang main, peluk-pelukan, lompat-lompatan, sampai ada yang nyungsep Bapak Ibu Saudara ya. Sampai ada yang begitu menikmati, tua muda gak lagi melihat semuanya, pada yang seru main kemarin. Ada yang jatuh, ada yang terjungklang ya, terperanjak ya, macam-macam ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi kemeriahan ini ternyata tidak lama. 3 hari setelah kita heboh dengan kemeriahan 17-an, media massa menampilkan kembali satu berita yang mengagetkan Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mengikuti berita politik. Saya bukan orang politik, tapi ya setidaknya ini berita yang muncullah di feed
status di postingan media sosial begitu Bapak Saudara. Bapak Ibu, waktu saya bertemu dengan berita ini 3 hari tepat setelah 17 Agustus, seolah-olah ini menjadi sebuah ironi yang mengejek, bukan? Baru kita merayakan kemerdekaan, lah kok udah dijajah sama koruptor. Ya, Bapak Ibu Saudara, seolah-olah ini sebuah tamparan yang membuat kita harus melek melihat kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik. Walaupun kita 80 tahun merdeka, tetapi ternyata ada aspek-aspek kehidupan berbangsa kita yang belum beres. Berita ini menarik buat saya Bapak Ibu. Selain karena nama tokohnya, Immanuel, Pak Noel, Ebenezer, Bapak Saudara, ini semua adalah istilah atau nama yang muncul dalam Alkitab kita. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tetapi nama tokoh ini muncul di berita sebagai terjerat kasus OTT, operasi tangkap tangan KPK, Bapak Saudara ya. Saya tidak akan membahas apakah kasus ini siapa yang salah dan siapa yang benar, apakah terbukti atau tidak terbukti karena persidangan masih berjalan. Tapi memang menarik sekali, selain nama tokoh ini yang membuat saya agak risih, saya juga mendapati satu postingan yang mengungkapkan, yang memunculkan istilah dari aparatur KPK yang mengungkapkan korupsi ini. Jadi peran daripada saudara ini dikatakan beliau tahu ada kecurangan, beliau membiarkan kecurangan, dan minta jatah atas kecurangan. Bapak Saudara, saya rasa ini adalah satu proses korupsi yang begitu jelas. Tahu kecurangan, tidak melapor, membiarkan, menutup mata, dan meminta jatah, Bapak Saudara. Bapak Ibu, saya yakin kita tidak asing dengan kasus korupsi di negara kita. Benar ya? Ada aja setiap tahun orang-orang yang kita tidak duga-duga ternyata korupsi. Itu yang tertangkap ya, itu yang muncul di permukaan. Tapi banyak bukan yang kita tidak tahu, yang memang cara mainnya begini. Tahu, membiarkan, dan minta jatah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mungkin sampai dengan saat ini kita berpikir, sudahlah, kondisi bangsa kita memang begitu. Ya memang kayak begitulah. Bukankah banyak di antara kita yang sudah mulai kecewa dengan aparatur pemerintah yang tampaknya tidak pernah mementingkan kepentingan bersama, lebih suka membesarkan kantong sendiri? Mungkin banyak di antara kita yang sudah mulai apatis dengan para politis negara kita yang suka janji-janji tapi pada ujung-ujungnya kantong sendiri yang diisi. Mungkin banyak di antara kita yang sudah melihat, ya sudahlah, bangsa ini tidak bisa diapa-apain lagi. Yang susah makin susah, yang kaya makin kaya, yang suka nipu makin lancar usahanya. Tampaknya kita merasa sudah tidak punya harapan bagi bangsa ini, bukan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, melihat kondisi bangsa seperti ini, bukankah lebih mudah bagi kita hanya jadi penonton, bahkan menjadi komentator? Tuh jelek tuh, iya tuh memang kayak begitu tuh, oh iya kita lihat aja. Bukankah lebih enak kalau kita menjadi penonton yang hanya mengkomentari, Bapak Ibu Saudara ya? Apakah masih perlu kita peduli akan kondisi bangsa kita yang memang sedang tidak baik-baik ini? Bapak Ibu Saudara, jawabannya tentu perlu. Melihat kondisi bangsa kita, kita tetap perlu menunjukkan kepedulian kita. Mungkin ada di antara kita yang kemudian bertanya, apa ada gunanya peduli sama bangsa ini? Kalau mau peduli, bagaimana caranya? Saya loh ibu rumah tangga biasa. Saya ini orang biasa. Apa gunanya saya peduli pada bangsa ini dan bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, ini tentu menjadi pertanyaan dan tidak mudah untuk kita jawab dan berubah dalam satu hari. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan kepeduliannya kepada bangsanya. Ia rela melakukan sesuatu bagi bangsanya yang dalam kondisi terpuruk, yaitu Nabi Nehemia.
Bapak Ibu, mari saya mengajak kita boleh membuka bagian Alkitab kita dari Nehemia pasalnya yang pertama. Nehemia pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya tidak menampilkan ayat di layar. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, saya akan membaca bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita boleh menyimaknya. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu Saudara, siapakah Nehemia? Nehemia adalah seorang Yahudi yang bekerja sebagai juru minuman raja di kerajaan Persia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tahu sekali pada masa sebelumnya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Jadi bangsa Israel ya sudah menduduki tanah perjanjian, mereka ditawan oleh kerajaan Babel, dibawa keluar ke Babel. Maka kita sebut sebagai pembuangan Babel. Namun Bapak Ibu Saudara, pada tahun 400-an kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan lebih besar, yaitu kerajaan Persia. Dari kerajaan Persia inilah Nehemia melayani sebagai juru minuman raja. Ketika Raja Persia sudah menaklukkan Babel, ada satu kebijakan yang sangat menguntungkan orang-orang Israel pada saat itu. Kerajaan Persia memerintahkan bahwa semua tawanan Babel, termasuk orang Israel, harus dikembalikan ke tanah mereka masing-masing. Itulah yang menjadi latar daripada kisah Nehemia, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Israel sudah diizinkan pulang ke tanah Yehuda, ke Yerusalem pada saat itu. Sehingga Nehemia bertanya kepada saudaranya, bagaimana dengan kondisi kota tanah Yehuda, kota Yerusalem. Kemudian ayat ketiga mencatat kondisi mereka yang tadinya sudah diangkut sekitar 2-3 juta bangsa Israel diangkut ke pembuangan, yang kembali itu memang hanya 50 orang, 50.000 orang Israel yang kembali ke tanah Yehuda. Dan yang 50.000 ini waktu kembali, bagaimana keadaan mereka? Ayat ketiga menceritakan, dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Bapak Saudara, tembok dan gerbang kota ini merupakan hal yang vital bagi sebuah bangsa. Tembok menjadi perbatasan tentang sebuah keamanan, dan gerbang merupakan tempat transaksi dan sosial jual beli. Terlebih lagi Bapak Saudara, fungsi tembok dan gerbang bagi bangsa Israel pada masa itu merupakan sebuah identitas. Apakah mereka merupakan kesatuan bangsa atau tidak? Sehingga waktu didapati tembok ini hancur, pintu-pintu gerbangnya tidak ada, apa yang kemudian mereka pikirkan? Mereka kehilangan identitas. Mereka sudah tidak lagi tahu apakah kami masih satu bangsakah, atau kami hanya segelintir tawanan yang dibuang. Oleh karena itu dikatakan dengan begitu jelas, kondisi mereka dalam kondisi yang tercela, kondisi yang dalam kesukaran besar. Itulah alasannya kenapa terhadap kondisi tembok yang hancur, seorang Nehemia menangis, Bapak Saudara. Karena begitu penting status tembok dan gerbang kota bagi orang Yahudi pada saat itu. Apa yang kemudian kita lihat, waktu Nehemia mengetahui kondisi bangsanya begitu buruk, begitu terpuruk, bagaimana sikap Nehemia? Bapak Saudara, Nehemia menunjukkan kepeduliannya. Ia memperlihatkan akan kondisi bangsanya yang tidak baik-baik itu, tidak membuat dia hanya berdiam diri.
Nehemia menunjukkan kepeduliannya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita melihat bagaimana bentuk kepedulian Nehemia. Nehemia menunjukkan kepeduliannya dimulai dari hati. Nehemia di ayat yang keempat dikatakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta alam. Bapak Ibu Saudara, Nehemia itu sudah hidup dalam kenyamanan. Dia sudah menikmati fasilitas kerajaan, bukan? Dia seorang juru minuman raja yang merupakan status yang penting pada saat itu. Bukankah seorang Nehemia bisa berpikir, saya nggak perlu ngurus orang-orang di luar kerajaan Persia, bukan? Mau itu bangsaku atau saudaraku, bukankah aku sudah nyaman? Tetapi menariknya, pada saat Nehemia mendapatkan kabar tentang bangsanya, hatinya hancur. Ia duduk menangis, berkabung selama beberapa hari. Bapak Ibu Saudara, bukankah ia bisa saja berkata, ini bukan urusanku kok. Ini bukan, tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak dipersulit. Saya tetap nyaman. Tapi tidak. Nehemia melihat ini sebagai masalah bagi dirinya juga. Hari ini ketika kita melihat kondisi bangsa kita, mungkin banyak di antara kita, ya sudahlah. Kita yang mungkin usahanya lancar, toko tetap buka setiap hari, omset tetap ada, pendidikan tetap lanjut, sekolah baik-baik saja. Mungkin kita tidak peduli dengan kondisi bangsa ini. Gak ada ngefeknya dengan saya, gak ada pengaruhnya dengan saya. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini perlu berpikir, kapan terakhir kali kita menangis buat bangsa kita? Kapan terakhir kali kita meneteskan air mata, membawa negara kita di dalam doa kita? Kapan terakhir kali hati kita pilu waktu mendapati kondisi kota kita begitu bermasalah, kondisi aparatur pemerintah kita yang tidak mencerminkan teladan? Kapan terakhir kali engkau dan saya berdoa, berpuasa bagi bangsa ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Nehemia memperlihatkan kepeduliannya dimulai dari hati dan pada akhirnya diwujudkan dalam aksi. Bapak Ibu, ayat pasal kedua ayat yang kelima demikian berkata, kemudian jawabku, yaitu Nehemia, kepada Raja Persia pada saat itu, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda. Kata Nehemia, Bapak Ibu Saudara, ke kota perkuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Nehemia bukan cuma peduli dengan hati kemudian kucuk-kucuk berdoa saja, Bapak Ibu Saudara. Kepeduliannya diwujudkan dalam aksi. Saat itu juga ketika ada kesempatan, ketika Raja Persia melihat hatinya begitu hancur, melihat raut wajahnya yang berkabung dan menangis, Raja Persia bertanya, ada apa dengan dirimu? Nehemia menjawab, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu, utuslah aku. Nehemia tidak berkata, kirimlah uang, utus seorang lain. Tapi dia berkata, utuslah aku. Seorang juru minuman raja yang sudah menikmati semuanya dengan nyaman, yang sudah tidak ada ancaman apapun bagi dirinya. Jelas dia adalah seseorang yang identitasnya cukup jelas, seorang juru minuman raja. Harusnya dia tidak perlu peduli dengan orang lain, bukan? Tetapi Nehemia memperlihatkan satu langkah yang di luar kebiasaan orang yang menikmati kenikmatan sendiri. Ia berkata, utuslah aku. Bapak Ibu, Nehemia tidak berhenti dengan hanya menangis dan berdoa bagi bangsanya. Bahkan ia memberi dirinya untuk diutus, mewujudkan kepeduliannya dalam bentuk aksi. Kepemimpinan Nehemia efektif. Di Nehemia 3, pasal yang ketiga bercerita tentang bagaimana orang-orang kemudian di bawah pimpinannya membangun kembali tembok kota itu. Meski sempat mendapatkan pertentangan pada pasal yang ketiga, tetapi mereka dengan konsisten mengerjakan. Melihat itu sebagai sebuah tantangan yang akhirnya Tuhan melihat ketulusan hati mereka. Dan pembangunan kota, pembangunan tembok itu selesai 52 hari kerja, Bapak Ibu Saudara. Bagi kita saat ini, maukah engkau dan saya mengambil bagian, melakukan perubahan bagi bangsa ini? Perubahan seperti apa? Apakah ikut membangun jembatan, ikut membangun tembok, ikut membangun yang lain?
Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya porsi yang berbeda. Di akhir daripada khotbah ini nanti saya akan menantang kita untuk boleh bersama-sama melakukan sebuah tindakan yang sederhana. Untuk kita bisa mengubah, mendatangkan perubahan, membangun bangsa ini. Tapi setidaknya kita melihat satu teladan yang jelas dari seorang Nehemia. Ia peduli kepada bangsanya, peduli dengan hati, dan dia wujudkan dengan aksi. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kepedulian Nehemia juga tidak berhenti pada dirinya. Kepedulian Nehemia ditularkan kepada komunitas. Bapak Ibu Saudara, waktu saya membaca kisah Nehemia ini sesuatu hal yang bagi saya bukan hal yang sederhana. Tapi dimulai oleh satu hati yang sederhana, kemudian ia memberikan diri dan pada akhirnya orang-orang ikut tergerak. Di pasal yang kedua ayat 17, Nehemia mengajak kaumnya, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ayat yang ke-18, mereka berseru kepadanya, pada kaumnya, orang-orang Yehuda berkata, kami siap membangun. Dan dengan sekuat tenaga kita mencatat, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, Nehemia tidak bekerja sendiri. Ia melakukannya dengan sepenuh hati. Dan itu menginspirasi orang lain. Ditularkan kepada orang lain. Kepemimpinan Nehemia tulus. Dan kepeduliannya itu pada akhirnya menular kepada orang lain. Bagi kita saat ini, maukah kita menularkan kepedulian kita kepada orang lain? Maukah kita mengingat orang lain yang perlu saya pengaruhi, yang perlu saya inspirasi untuk boleh bersama-sama membangun bangsa ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin sampai dengan saat ini waktu kita mendengarkan khotbah ini, kita mungkin merasa kecut hati dan berasa, ya sudahlah. Biarlah khotbah ini selesai dan hanya sampai kepada contoh Desi yang menyampaikan kisah tentang Nehemia. Mungkin kita berpikir bangsa ini gak perlu diapa-apain lagi. Toh kita gak bisa berbuat banyak. Mungkin kita sudah malas mempedulikan bangsa ini. Mungkin kita sudah merasa berat hati. Gak akan mungkin pemerintah kita bisa berubah. Gak akan mungkin mental bangsa ini bisa terbangun. Gak akan mungkin. Apalagi melalui diri saya yang bukan siapa-siapa ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang permasalahannya bukan mungkin tidak mungkin. Tapi mau atau tidak mau, kita repot bagi bangsa ini. Mau atau tidak mau, kita melangkah lebih bagi bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin tindakan Nehemia tampak terlalu muluk-muluk. Tampaknya terlalu luar biasa bagi kita orang yang biasa ini. Mungkin tampaknya apa yang Nehemia lakukan sebuah kesempatan yang langka, yang gak semua orang bisa. Kita tidak duduk di pemerintahan, kita tidak punya jabatan yang penting, kita tidak punya cukup uang untuk bisa membangun bangsa ini. Tampaknya Nehemia terlalu ideal untuk kita teladani. Bapak Ibu Saudara, sederhana sekali. Nehemia mulai dengan menangis bagi kotanya, bagi bangsanya. Nehemia mulai dengan meninggalkan kenyamanannya. Ia mau diutus untuk membangun kota. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Nehemia menjadi tokoh yang tampaknya too good to be true, terlalu hebat untuk jadi kenyataan. Saudara, bukankah kita mendapati sebuah kenyataan yang memang hebat tentang Kristus yang sudah meninggalkan zona nyamannya, yang meninggalkan semua bentuk kenikmatannya dan menyerahkan dirinya. Mau repot-repot bagi manusia, bukan? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian Alkitab mencatat. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau Nehemia tokoh yang terlalu ideal, terlalu jauh daripada kita, tampaknya terlalu sulit untuk ditiru. Bukankah ada kenyataan yang pasti bahwa Kristus sudah menjadi teladan bagi engkau dan saya, menyerahkan dirinya, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan tatahnya, dia datang ke dunia
Mengorbankan yang ia harusnya nikmati demi engkau dan saya. Bukankah Kristus sudah menjadi kenyataan yang paling mutlak untuk kita boleh melihat mungkin dan wajiblah bagi kita untuk berkorban, untuk repot, untuk bersusah-susah, meninggalkan zona nyaman kita, meninggalkan keenakan, keasikan diri kita demi membangun sesama kita, demi membangun bangsa ini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, bicara tentang bagaimana menerapkan pedulian kepada bangsa, saya mengangkat sebuah aplikasi sederhana tentang budaya ngaret. Bapak Ibu, kalau bicara tentang budaya ngaret, kita tahu ya definisinya ya, mungkin yang Bapak Ibu Saudara yang kalau kurang jelas. Budaya ngaret ini apa sih? Budaya ngaret adalah budaya memandang waktu secara fleksibel, kayak karet. Bisa dimolorin, bisa ditarik. Budaya yang mengandung unsur dengan sengaja untuk terlambat, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mendengar budaya ngaret, kira-kira orang mana yang terlintas di kepala kita? Budaya ngaret ini milik orang apa sih? Bapak Ibu Saudara, orang apa yang identik dengan budaya ngaret? Jangan sungkan ya Bapak Saudara ya. Saya tahu waktu bicara tentang budaya ngaret, begitu di searching di Google, itu yang muncul pertama itu budaya ngaret, dia langsung kasih opsi ya, di Indonesia. Orang Indonesia memang identik dengan ngaret Bapak Saudara. Seolah-olah waktu itu begitu fleksibel, kayak karet yang bisa ditarik. Yang gak ada ketepatan waktunya, yang bisa molor begitu. Bapak Ibu, kalau saya hari ini ceritakan bahwa budaya ngaret ini sebenarnya bukan cuma milik orang Indonesia, tetapi juga adalah milik orang Jepang, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya? Percaya orang Jepang juga suka ngaret? Ya pernah ke Jepang itu pasti merasa enggak kok. Di Jepang itu on time sekali. Bapak Ibu Saudara, ternyata memang di dalam sejarahnya orang Jepang itu punya budaya ngaret yang luar biasa katanya. Yang yang Indonesia itu kalah sama budaya ngaretnya Jepang. Di Jepang, bagi mereka pada masa itu, pada masa yang lampau, datang tepat waktu itu aneh. Harusnya itu datang nanti, setelah lewat waktu, itu baru kewajaran. Pada budaya orang Jepang masa lampau, bagi mereka harusnya memang tidak perlu tepat waktu. Kalau bisa ditunda, ditunda. Bapak Ibu, sebelum tahun 1871, orang Jepang ini memang tertutup kepada budaya asing. Jadi mereka adalah satu negara yang tertutup sekali dan yang tidak membiarkan pengaruh asing masuk. Sampai pada tahun 1871, para pemerintah negarawan mereka, aparatur pemerintahnya, mereka pergi berkunjung ke Amerika dan ke 11 negara Eropa. Waktu mereka sampai di negara barat, mereka kaget. Kenapa negara barat ini begitu maju? Begitu rapi, begitu beradab manusianya. Mereka datangi sekolah-sekolah, mereka datangi pabrik-pabrik, mereka datangi kantor-kantor. Mereka tercengang. Ternyata dunia orang barat begitu tertata, begitu disiplin, begitu rapi. Kemudian para pemerintahan ini, mereka pulang. Setelah dari kunjungan, para negarawan ini pulang ke kotanya, ke negaranya, ke Jepang. Kemudian mereka membuat sebuah perubahan, Bapak Ibu Saudara. Mereka kemudian bekerja sama dengan masyarakat kelas menengah. Mereka mulai melaksanakan kampanye nasional. Tentang apa? Tentang budaya tepat waktu. Mereka mengkampanyekan tentang hidup masyarakat yang beradab, yang harus menyingkirkan kemalasan, yang harus menyingkirkan hidup tidak disiplin, hidup santai, hidup yang hanya teledor, yang boros. Mereka kampanyekan itu harus diganti. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, yang diganti pertama-tama
oleh Jepang, oleh negarawan Jepang untuk mengubah bangsanya adalah bicara soal waktu. Mereka menerapkan prinsip mulai dari sekolah, mewajibkan semua siswa hadir di sekolah 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai, sebelum jam sekolah dimulai. 10 menit sebelum sudah harus sampai. Mereka tidak sampai akan dikenakan hukuman. Begitu ketat, itu berlangsung di semua sekolah, dikeluarkan peraturan oleh pemerintah pusat. Waktu bicara soal waktu, bahkan mereka mengeluarkan propaganda, ada kampanye-kampanye sampai mengajari cara wanita berdandan tidak boleh lebih dari 5 menit. Kenapa? Karena mereka mengubah secara prinsip waktu. Ternyata memang kalau wanita berdandan itu bisa kelewatan waktu ya. Dan ternyata yang diubah oleh Jepang setelah bicara soal pendidikan yang tidak boleh telat, mereka juga mengatur dari kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, sampai dengan masa restorasi Meiji, ada satu era di mana Jepang benar-benar melakukan perubahan. Pada periode itu Jepang mulai berkembang, mereka mulai membudayakan tepat waktu. Dan pada era itulah ditetapkan beberapa sistem pendidikan yang baru, penanaman modal, program pemerintahan, dan pada akhirnya membentuk masyarakat Jepang yang disiplin. Maka tidak heran kita hari ini tahu label orang Jepang di mata dunia sebagai masyarakat yang paling disiplin, yang paling tepat waktu, yang paling tidak main-main dengan waktu. Dan pada akhirnya kita tahu Jepang berkembang pesat, Bapak Ibu Saudara. Jepang banyak menjadi lirikan orang-orang yang melakukan investasi dalam teknologi. Jepang juga menjadi negara yang walaupun kecil, tapi mereka sangat berbudaya dan disiplin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagikan satu budaya menarik dari Jepang yang saya rasa kita bisa teladani untuk hidup kita saat ini. Untuk kita bisa menunjukkan kepedulian kepada bangsa dan membangun bangsa kita. Bapak Ibu Saudara, orang Jepang karena mereka begitu menghargai waktu, mereka punya budaya datang awal dan parkir jauh. Waktu saya mendapati berita ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara ya. Biasanya kan kita pengennya lebih awal datang supaya apa? Dapat parkir paling dekat. Tapi berbeda dengan orang Jepang. Mereka punya budaya datang lebih awal, parkir paling jauh. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka menghargai yang terlambat. Mereka benar-benar merasa perlu menolong, perlu berkorban demi mereka yang kesulitan datang awal dan mereka parkir lebih jauh. Mereka memilih susah, jauh parkirnya, jalan lebih jauh untuk sampai ke kantor. Dan ternyata ini adalah satu budaya yang menular Bapak Ibu Saudara. Ini membuat orang lain akhirnya juga meniru. Mereka pakai lebih jauh sehingga mereka yang waktunya agak mepet, mereka tidak perlu sampai terlambat. Mereka bisa lebih dekat dan mereka bisa on time ke kantor. Bapak Ibu, kalau ini kita terapkan di gereja kita, kayaknya sulit ya. Aduh, boro-boro parkir lebih jauh, parkiran kita nggak cukup gitu ya. Apalagi di depan lagi pembangunan, parkir di mana-mana nggak ada, susah Bapak Saudara ya. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara ya. Kalau nanti Tuhan izinkan kita punya lahan parkir, kita nanti akan terapkan dalam hal parkir. Tapi saya ingin mengajak kita boleh menerapkannya dalam hal ibadah Bapak Ibu Saudara. Kita mau bicara tentang parkir dalam gedung ibadah. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan sebuah perubahan kecil. Untuk peduli kepada bangsa ini dengan kita parkir diri kita waktu ibadah dengan duduk lebih awal, lebih maju ke depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang datang tidak terlambat, yang punya waktu lebih panjang, mari berjalan lebih jauh sedikit ke depan. Kita parkir diri kita di kursi yang lebih jauh. Agar apa? Agar mereka yang mepet waktunya datang, mereka bisa mengambil kursi belakang tanpa merasa perlu risih dan terganggu. Mungkin kita berpikir itu kan urusan dia yang terlambat, kenapa saya repot? Bapak Ibu Saudara, bukankah engkau dan saya perlu belajar berkorban? Mengorbankan kenyamanan kita bagi orang lain. Kita perlu melangkah satu langkah lebih menolong mereka yang kesulitan. Memang Bapak Ibu Saudara, saya sedang tidak membiarkan
jemaat Tuhan yang suka terlambat itu terlena, seolah-olah gak apa-apa. Toh contoh Desi sudah suruh yang tidak terlambat maju, nanti kita terlambat saja duduk di belakang paling enak. Tentu bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita tahu ketika seseorang dengan kondisi tertentu tidak terelakkan dia harus terlambat. Orang yang rumahnya jauh, orang-orang yang perlu mengurus yang lain, perlu mengurus anak, perlu mengurus bayi. Tentu ada sekian banyak hal yang bisa membuat seseorang terlambat. Tapi bukankah engkau dan saya perlu membudayakan ini? Waktu kita sampai, mari kita mengambil kursi paling depan. Yang lebih dahulu sampai, kita mengisi kursi paling depan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengasihi saudara seimannya, mari kita mengambil tempat duduk lebih ke tengah Bapak Ibu Saudara ya. Saya melihat setelah 3 bulan saya cuti, pada saat cuti saya sebagai jemaat duduk di tengah-tengah kursi jemaat begitu kan ya. Waktu saya duduk, saya merasakan banyak yang datang belakangan itu kesulitan cari tempat duduk Bapak Ibu. Kadang kita sudah berada di samping, di tepi, yang lain mau masuk harus melangkahin kita. Sehingga membuat orang lain merasa gak nyaman. Tapi ya sudahlah, toh dia juga gak peduli bahwa saya terlambat. Seolah-olah kita tutup mata, kamu terlambat urusanmu, saya ibadah tetap ibadah. Bapak Ibu mari kita menunjukkan kepedulian dengan sebuah langkah yang kecil. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke gereja lebih awal, isi kursi paling depan. Menghargai mereka yang waktunya tidak banyak, yang akan terlambat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang duduk di kursi yang panjang, mari kita mengambil waktu untuk duduk agak menengah ke dalam. Menolong mereka yang kesulitan mencari waktu, karena tidak punya waktu yang panjang, mereka bisa duduk beribadah dengan baik. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan Yesus, di ibadah satu ini saya ingin mengungkapkan satu fakta. Kami hamba Tuhan mendapati dalam beberapa bulan terakhir ini banyak jemaat baru yang datang ke gereja kita. Entahkah mereka yang masih mencoba beribadah ataukah mereka yang sudah memutuskan beribadah terus. Tapi saya kira mereka yang baru ini datang tentu mereka mengharapkan kondisi ibadah yang nyaman dan sambutan yang baik daripada kita, bukan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyediakan kursi-kursi terbaik bagi mereka yang baru pertama kali datang beribadah. Bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan. Bagi mereka yang mungkin sedang mencari tempat ibadah yang tetap. Kita mengambil kursi paling depan kalau kita datang lebih awal. Dan jika saudara memungkinkan, duduklah agak menengah. Sehingga yang di samping kanan dan kiri menjadi akses yang gampang bagi mereka yang baru pertama kali datang. Apa kaitannya hidup kita bergereja dengan hidup kita berbangsa? Ada kaitannya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memperhatikan, mempedulikan sedikit saja kesulitan saudara kita yang lain dalam hal keterlambatan, kita sedang melatih diri kita mempedulikan kondisi bangsa kita yang tampaknya tidak tersentuh ini, yang tampaknya tidak bisa berubah ini. Bapak Ibu Saudara bisa menangkap apa yang menjadi penerapan khotbah hari ini? Mari kita mengambil sedikit langkah yang kecil, mempedulikan orang lain untuk menikmati ibadah, menjadi dasar, menjadi modal, menjadi awal kita mempedulikan kondisi bangsa kita yang tampak-tampaknya hampir-hampir tidak bisa kita ubah kondisinya. Saya menantang ibadah jemaat yang beribadah di KU1, di ibadah raya 1, mari kita mulai minggu depan. Bagi saudara yang datang lebih awal, isi kursi paling depan. Agar mereka yang datang belakangan dapat menikmati ibadah dengan baik. Jikalau saudara tahu di kursi tengah masih kosong, isilah di bagian tengah. Sehingga saudara yang lain dapat menempati kursi-kursi yang nyaman ketika mereka datang dalam waktu yang sangat mepet. Saudara siap melakukan perubahan kecil? Saudara mau, rela? Sederhana ya kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan demi membangun bangsa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami melihat Nehemia yang Tuhan berikan kesempatan dengan begitu baik. Ia menduduki posisi yang penting dan pada akhirnya ia berdampak. Tuhan, mungkin kami bukan orang-orang seperti Nehemia dengan jabatan yang penting, dengan posisi yang strategis, dengan kekuasaan yang mampu. Ajari kami yang sederhana ini ya Tuhan, melakukan sedikit aksi untuk membangun bangsa ini. Dengan menanggalkan kenyamanan kami,
rela berbagi, rela berkorban bagi sesama kami. Sehingga akhirnya itu menjadi sikap yang menular kepada yang lain, menginspirasi orang lain untuk boleh berkorban, meninggalkan kenyamanan, melakukan hal yang kecil bagi sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh mengingat apa yang menjadi kerinduan kami, janji kami pada ibadah hari ini. Kami mau meninggalkan kenyamanan kami, berkorban bagi sesama kami, menunjukkan kepedulian kami yang dimulai dari hati, diwujudkan dalam aksi, dan pada akhirnya ditularkan kepada komunitas. Tuhan, mampukan kami, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.